Zoom ini akan saya rekam, nanti saya akan upload ke YouTube, jadi kalian bisa menonton kembali mana tahu ada informasi yang ingin kalian dengar kembali. Langsung saja. Sebentar. Oke, apakah layar saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Jadi kita akan belajar dulu konsepnya kontrol, sistem kontrol. Jadi mungkin kalian sudah pernah dengar PLC. PLC itu sebenarnya perangkat bantuan untuk mengontrol. Jadi sebelum kita masuk ke situ, kita pelajari dulu konsep pengontrolan menggunakan elektrikal atau elektronika. Jadi sistem pengaturan dalam sebuah sistem di mana beberapa besaran fisik diatur, diubah, dimanipulasi dengan mengatur besaran input atau masukan. Jadi ada suatu sistem yang lengkap itu, dia memiliki satu input dan satu output, dan ada sistem yang ada di tengah yang menghubungkan antara input dan output. Sebuah sistem didefinisikan sebagai sekumpulan perangkat yang dirakit untuk membentuk sebuah perangkat gabungan yang dapat menghasilkan sebuah fungsi yang spesifik. Jadi sistem itu pasti ada maksud dan tujuannya kenapa dia dibangun. Sebuah sistem kontrol yang ideal adalah sebuah sistem di mana terdapat output yang merupakan fungsi langsung dari besaran input. Jadi sebuah sistem yang lengkap itu kalau digambarkan kurang lebih seperti ini modelnya. Ada inputnya, ada outputnya, ada sistemnya. Kalau kalian belajar praktikum PLC kemarin, jadi sistemnya itu ya yang ada di PLC. Kalau kalian belajar yang konvensional, yang manual, sistemnya itu yang akan dirakit. Nanti kalian lihat seperti apa model sistem kontrol yang konvensional. Sistem kontrol didefinisikan sebagai sekumpulan perangkat yang dirakit untuk membentuk sebuah perangkat gabungan yang dapat menghasilkan sebuah fungsi keluaran spesifik yang diinginkan untuk mengatur sebuah besaran tertentu. Jadi, sistem kontrol itu akan terjadi kalau ada input. Inputnya apa tergantung pengaturan apa yang akan kita buat. Lalu, jadi output itulah yang menjadi bagian yang akan kita kontrol. Kalau kalian praktik kemarin naikkan I1 itu sebagai inputnya, terus pompanya sebagai outputnya. Klasifikasi sistem kontrol, jadi sistem kontrol itu dibagi jadi beberapa jenis sebenarnya. Berdasarkan definisi umum tersebut, terdapat beberapa metode untuk mengklasifikasikan sistem kontrol, yaitu berdasarkan metode pengaturan plan-nya. Jadi ada namanya pengaturan on-off, contohnya kontrol relay, PLC. Ada juga yang namanya metode pengaturan kontinu, misalnya PD control. Ini kita nggak pelajari, tetapi bisa saja PLC ini, Programmable Logic Control ini bisa masuk dalam kategori pengaturan plan continue. Bisa saja dia masuk ke sini. Kalau kita tambahkan namanya PID control. PID control ini akan terjadi kalau kita menggunakan sistem loop tertutup. Jadi pengklasifikasian sistem kontrol lagi ada lagi disilakan menggunakan teknik umpan balik, dibagi menjadi dua. Ada namanya sistem kontrol loop terbuka, ada namanya sistem kontrol loop tertutup. Kalau loop terbuka mungkin dia hanya sekedar menyalakan lampu, itu loop terbuka. Kalau dia loop tertutup, dia ada umpan baliknya. Jadi keluaran yang menjadi output itu bisa masuk lagi kembali ke input. Nanti kalian lihat gambarnya seperti apa. Berikutnya ada namanya klasifikasi sistem kontrol berdasarkan pengolahan datanya. Jadi data sistem kontrol itu ada dua jenis, ada namanya data analog, ada namanya data digital. Kalau kalian belajar PLC itu namanya digital. Kalau kalian belajar Arduino,
Itu ada analognya, ada digitalnya. PLC ada juga analognya sebenarnya, cuma kita nggak sampai mempelajari itu. Berdasarkan aplikasinya, nah itu bermacam-macam, bahkan lebih dari 4 ini. Ada namanya sistem kontrol sekuensial, sistem kontrol numerik, sistem kontrol proses, sama servomekanis atau servomekanis. Nah, kita coba lihat sistem kontrol otomatis atau automatic control. Dia dibagi menjadi dua, ada namanya frequency control, ada namanya feedback control. Ini feedback control inilah yang menjadi sistem loop tertutup. Sequential juga sebenarnya loop tertutup juga, satu bagian. Jadi umumnya yang tadi ini, teknik umpan balik yang umum digunakan kalau kita buat sistem kontrol itu kontrol loop tertutup. Umumnya loop tertutup. Kalau terbuka mungkin ada, cuma yang kayak kalian pelajari kemarin itu namanya loop terbuka. Kenapa? Karena kalau kalian sudah nyalakan I1-nya, udah motornya udah jalan. Tanpa ada feedback ke inputnya. Tapi kalau kita belajar sistem kontrol otomatis, pasti dia sistem loop tertutup. Jadi kalau kita bicara sistem kontrol otomatis, namanya loop tertutup. Ada istilah sequential control, ada namanya feedback control. Sequential control, kurang lebih modelnya seperti ini. Jadi ada data yang kita masukkan di input. Jadi kalau misalnya sequential control itu sistem yang bertingkat. Kalau kita misalnya input sesuatu, nanti akan dibaca sama elemen operasi, lalu masuk ke sistem kontrolnya. Setelah masuk ke sistem kontrol, akan dibaca sama sensor. Sensor akan membaca apa yang menjadi outputnya, lalu dikembalikan lagi ke input. Untuk dibaca lagi kembali, sampai dengan instruksi inputnya sesuai. Jadi kalau misalnya instruksi inputnya belum sesuai, maka dia akan terus mengulang di sini. Itu namanya feedback control, otomatis. Nah, ketika sudah sampai ke instruksi inputnya, dia akan lepas dari loop ini, putaran ini. Dia akan langsung masuk ke elemen alarm sebagai output. Ini biasa dipakai kalau kita membuat suatu sistem seperti apa lagi namanya ya? Bentar. Saya gambarkan dulu seperti apa sistem sequential control yang loop tertutup. Loop tertutup. Sistem loop tertutup. 1331005633. Bentar ya. Saya join dulu pakai perangkat lain supaya kita bisa lihat konsep 619. Nah, seperti inilah contohnya. Kurang lebih. Saya kosongkan dulu mana blank. Screen. Jadi saya akan coba menggambarkan seperti apa sistem kontrol loop tertutup. Jadi misal, ini ada sebuah tangki yang di mana di sini ada pompa. Sini misalnya ada pompa. Terus di sini ada pipa yang masuk untuk mengisi tangki. Ini mungkin dari sumber. Selanjutnya, kita di sini memiliki suatu sistem kontrol. Kita punya sistem kontrol. Taruhlah kalian buat pakai PLC, kalian buat pakai Arduino, itu terserah. Jadi ada sistem kontrol di sini. Sistem kontrol ini, dia akan membaca data tinggi level air. Jadi dia pakai misalnya sensor ping. Dia pakai sensor ping di sini untuk menentukan berapa sih tinggi level air yang ada di sini. Nah, datanya akan dikirim ke sistem kontrol yang ada di sini. Taruhlah di sini misalnya Arduino kita pakai. Arduino. Nah,
data yang dari tinggi level itu akan masuk ke sini. Misal, kalian akan mengatur ke sistem ini, saya mau tingginya misalnya 50 cm. Saya mau tingginya 50 cm. Taruhlah ini sekarang lagi 20 cm. Jadi saya mau tingginya nanti mencapai di sini, sekitar sini ya, sekitar yang warna merah ini. Saya mau tingginya sampai di situ. Artinya saya harus menyalakan pompa dulu, jadi saya akan mengirim instruksi. Jadi saya akan mengirim instruksi dari kontrol ini, dari kontrol yang ini menuju ke pompa untuk menyalakan pompa. Pompa hidup. Datanya akan masuk ke pompa, lalu pompa akan hidup dan dia akan mengisi air. Taruhlah sekarang lagi sedang mengisi air ya, airnya masuk. Jadi secara otomatis ini akan naik, data ini akan naik, air ini akan naik. Terus sampai dengan batas yang telah ditentukan. Tadi kita mau dia 50 kan? Kita mau dia 50. Kita mau dia 50. Jadi dia terus mengisi sampai dengan 50. Yang baca 50 ini, yang baca data kalau dia airnya sudah sampai 50 adalah sensor ping. Sensor ping ini akan membaca. Kalau sudah sampai 50, tingginya sudah sampai 50, dia akan mengirimkan sinyal lagi ke sini. Dikontrol. Oh, tinggi air sudah sampai 50. Sekarang matikan pompa. Jadi, setelah sampai 50, ini akan mengirim sinyal ke pompa untuk dimatikan. Nah, ketika dimatikan, secara otomatis ini akan hilang. Jadi, ini airnya akan hilang. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu namanya konsep loop tertutup. Jadi, kalau kita mau lihat loop tertutupnya di mana, kita lihat di sini. Inputnya adalah, sorry, tidak kelihatan ya. Pen. Oke, inputnya adalah, input pertamanya adalah 50 cm. Terus di prosesnya, di kontrolnya, dia akan baca dulu berapa ketinggian yang ada sekarang. Oh, ketinggian yang sekarang itu misalnya, oh sekarang baru 20. Maka dia akan mengirim sinyal ke, ini Arduino ya, ini Arduino, ke motor, ke pompa. Dia akan mengirim sinyal ke pompa. Misalnya ini pompanya, untuk hidup, on. Nah, dia akan kirim ke pompa untuk on. Jadi pompa akan mengirim air ke tangki. Jadi dia akan mengisi air ke tangki. Lalu di tangki ini akan dibaca datanya menggunakan sensor. Sensor ini apa? Sensor ping, sensor. Nah, data dari sensor ini akan dikirimkan ke kontrol. Oh, sekarang tingginya 30. Oh, berarti belum sampai 50. Kirim lagi ke pompa untuk aktif. Sekarang tingginya 40. Kirim lagi ke pompa aktif. Sekarang tingginya 50. Kalau sudah sama antara input yang kita mau dengan ketinggian yang sudah didapat, maka dia akan putus, yang ini akan putus. Nah, setelah itu tinggal ke output. Selesai. Output. Jadi di sini tadi input, di situ output. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran dari sebuah sistem kontrol yang sekuensial atau sistem kontrol otomatis. Kita clear dulu ya. Kita kembalikan lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada input yang kita mau berapa, nanti ada elemen operasinya, ada sistem kontrolnya, ada elemen deteksinya atau itulah sensor. Baru misalnya belum tercapai instruksi yang kita mau, dia akan terus mengulang sampai dengan instruksinya selesai. Baru dia akan keluar. Itulah sequential control atau sistem otomatis. Contoh sekuensial diproses berdasarkan langkah-langkah step by step atau satu persatu sesuai dengan kebutuhan. Ada namanya feedback control. Feedback control di mana signal output diumpan balik ke input dengan membandingkan hasil pengukuran dikehendaki untuk mengkoreksi sehingga keseimbangan keduanya. Kalau feedback control lebih hampir sama sebenarnya dengan sekuensi control. Bedanya kalau feedback control ini tidak memiliki dia memiliki input tetapi outputnya akan kembali lagi ke control unit. Dia tidak memiliki output. Dia hanya memiliki input, lalu kontrol, outputnya mungkin hanya sekedar laporan saja. Jadi dia nggak mempunyai output. Itu namanya feedback control. Masuk ke unit kontrol, elemen deteksi, sistem kontrol, elemen alarm, kembali ke kontrol unit. Jadi dia nggak pakai sensor.
Itu feedback control. Berikutnya ada namanya macam-macam sequential control. Ada namanya relay sequential control, logic sequential control, programmable control, rangkaian mikrokomputer, PLC. Jadi ini PLC yang di bagian bawah. Di bagian atas ini secara konvensional, ini semi konvensional, ini sudah masuk ke otomatisasi atau PLC. Berikutnya ada istilah tipe-tipe kontrol. Tipe-tipe kontrol dibagi juga menjadi beberapa. Ada namanya kontrol dengan relay. Nah, itulah yang konvensional sekali. Dia memiliki kemampuan, kekuatannya singkat, kedalamnya rendah, fungsi kontrolnya terbatas. Kenapa fungsi kontrolnya terbatas? Karena kalau misalnya ada sesuatu, kita harus menambahkan peralatan lagi. Ada istilahnya juga kontrol tanpa relay. Tipe-tipe kontrol dengan tanpa relay. Dia membutuhkan komponen semikonduktor. Semikonduktor itu apa? Kalau kalian pernah belajar tentang apalagi namanya transistor, itu salah satu semikonduktor. Dioda itu salah satu semikonduktor. Gerbang N, gerbang OR itu salah satu semikonduktor. Nah, berikutnya ada namanya kontrol dengan IC digital. IC digital salah satunya itu Arduino, salah satunya. Walaupun umumnya banyak sebenarnya IC-IC yang lain. Kalau kita belajar Arduino, dia sudah lompat satu tingkat di atas PLC. Ini ada istilah kontrol dengan IC digital. Berikutnya ada namanya programmable control. Ya, inilah PLC. Itu tipe komputer yang dirancang untuk khusus kontrol sekuensial dengan kontrol dengan program. Akhir kontrol melalui mikrokomputer. Kalau ini yang sudah dihubungkan dengan komputer, yang sudah satu paket sama komputer. Jadi ada 5 tipe-tipe kontrol. Kontrol dengan relay, konvensional. Kontrol tanpa relay, masih konvensional. Kontrol dengan IC digital, dia semi konvensional. Programmer control sudah masuk ke otomatisasi. Kontrol melalui komputer sudah masuk ke otomatisasi. Dan ini belum masuk ke 4.0-nya, industri 4.0-nya. Nah, ini adalah diagram kelistrikan. Diagram kelistrikan secara konvensional. Kita belum masuk cerita dengan PLC atau otomatisasi. Ini diagram kelistrikan. Cara menghidupkan motor forward reverse. Cara menghidupkan motor ini supaya dia on forward reverse. Forward itu kayak kalau putarannya searah jarum jam atau terbalik, putarannya berlawanan arah jarum jam. Cara kerjanya seperti ini. Saya gambarkan bagaimana cara kerjanya. Dan ingat, listrik memiliki 3 fasa. Listrik memiliki 3 fasa. Fasa yang pertama adalah R. Fasa yang pertama itu R. Terus fasa yang kedua adalah S. Itu fasa yang kedua. Fasa yang ketiga itu namanya T. Jadi itulah kenapa kalian biasa sering dengar RT. Jadi tegangan di listrik itu kalau kalian lihat tiang, terus ada 3 kabelnya yang di atas berjejer 1, 2, 3, itu fasa RST biasanya. Atau bisa saja terbalik, RTS, tapi nggak ada masalah. Masing-masing fasa ini memiliki tegangannya berapa? 220 volt. Jadi fasa R, fasa S, fasa T itu 220 volt. Nah, cara menghidupkan motor yang di bawah ini, tinggal langsung hubungkan aja pakai MCB ini. Kalau saya hubungkan ini, tak, ini akan menyala. Sebenarnya, kalau kita rangkai motor 3 fas. Inilah motor 3 fas, contohnya ya. Terus ini adalah kabelnya ada 3 biasa yang keluar. Kalau kita langsung hubungkan ke RST, sebenarnya dia akan menyala. Nggak ada masalah kok, dia akan langsung menyala. Kalau kita buat motor seperti ini modelnya, pasti dia akan menyala langsung. Tapi kalau kita mau atur putarannya, misalnya berlawanan arah jarum jam, searah jarum jam, itu kita harus menggunakan sistem kontrol. Karena tanpa sistem kontrol, kalian nggak bisa membalik langsung. Bisa dibalik langsung, tapi kalian harus cabut kabelnya, buat posisinya seperti ini. M, motor, buat posisi motornya, kabelnya seperti ini. Di sini R, di sini T, di sini S. Nah, kalau posisinya seperti ini,
Taruhlah ini tadi forward ya, forward. Ini reverse. Kalau posisinya seperti ini, maka dia akan forward. Kalau seperti ini, dia akan forward. Sementara kalau dia posisinya seperti ini, S, dia akan reverse. Jadi cara membalik sinyal supaya dia putar putarannya, putaran motor yang tadinya searah jarum jam, maka berlawan arah jarum jam, kita harus balik fasanya. Nah, kita perhatikan coba yang di sini. RST motor menggunakan satu sama K2. Kalian tahu satu K2 ini apa? Kalian tahu? K1 K2 ini apa? Halo, apakah suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Dengar. Kalian tahu K1 K2 ini apa? Bentar ya, saya carikan dulu gambar K1 sama K2. Kontaktor. Dulu ya, saya nggak kotor. Ya, kita belajar tentang peralatan elektronika. Ini namanya peralatan elektronika. Saya carikan nih gambarnya agak jelas dulu. Mana ya? Oh, ini. Ini gambarnya agak jelas. Nah, ini adalah salah satu komponen elektronika yang mungkin saja pernah kalian lihat atau pernah kalian gunakan. Kalau kalian lihat di lab elektronika itu ada sebenarnya ini, tergantung. Ini namanya kontaktor. Kontaktor. Makanya kalau kalian perhatikan di sini, dia punya satu kedua. Ini apa? Ini adalah kontaktor namanya. Sorry, kenapa ini muncul? Kontaktor. Kita kerja kontaktor dia seperti ini. Kita kerjanya dia seperti ini. Dia itu memiliki 3 lubang. Lubangnya yang pertama 1, 3, 5, 2, 4, 6. 1 dan 2 saling terhubung. Mana 1 dan 2 gambarnya dia? Ini 1, ini 2. Saling terhubung. Terus 3 dan 4 dia saling terhubung. 3 dan 4 saling terhubung. Terakhir 5 dan 6. 5 dan 6 dia saling terhubung. Jadi di kontaktor itu ada 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jadi kalau kalian mau merakit nanti pakai menggunakan kontaktor, lihat aja yang selurusan pasti satu paket dia. Jadi kalau kalian pasang listrik di sini di nomor 1, nggak bisa pasang listrik di nomor 4 karena dia nggak terhubung. Dia harus ke 1 ke 2, 3 ke 4, 5 ke 6. Nah, cara kerja dari kontaktor itu, kalau saya kasih tegangan listrik di A1 A2-nya, koilnya namanya koil. Jadi ada istilah di kontaktor itu koil. Dia kodenya A1 sama A2 biasanya. Kalau saya kasih tegangan di sini, saya kasih tegangan sorry, ini ada gambar lebih jelas kayaknya. Nah, ini gambarnya lebih jelas. Kalau saya kasih tegangan di koilnya A1 sama A2, ini akan timbul medan magnet. Timbul medan magnet, dia akan menarik warna hitam ini. Ketika dia tarik warna hitam ini secara otomatis, ini akan naik kan, yang sebelah sini akan naik. Yang ini akan naik. Yang ini juga akan naik. Ketika dia naik, dia akan menghubungkan antara 1 sama 2, 3 sama 4, 5 sama 6. Nah, itu prinsip kerja dari kontaktor. Kalau hilangkan tegangan listriknya A1, A2, ini nggak akan muncul medan magnet. Ini akan kembali lagi seperti semula seperti ini. Dia nggak terhubung. Makanya kontaktor itu dikatakan sebagai apa istilahnya itu ya, relay mekanis yang akan aktif kalau kita kasih tegangan. Kalau kalian nggak kasih tegangan, dia nggak akan aktif. Terus ketika kalian kasih tegangan di sini, dia akan menghubungkan antara 1 ke 2, 3 ke 4, 5 dan ke 6 secara otomatis. Oke, kita kembali ke gambar yang tadi. Jadi kurang lebih seperti itu konsep kontaktor. Nah, sekarang saya akan coba memperlihatkan kalau misalnya K1 aktif, K2 mati.
Ini saya sedang mencoba menghubungkan motor yang ada di bawah ini, dengan fasa RST yang ada di atas. Di atas ini ada RST, mana kursornya? Di sini ada R, di sini ada S, di sini ada T. Perhatikan ya, di sini RST. Perhatikan aja warna merah, garis warna merah. Ketika saya nyalakan kontaktor K1, ketika ini aktif, secara otomatis ini akan terhubung ke bawah. Ke motor. R ke motor. T ke motor. Saya baru menyalakan K1, saya belum menyalakan K2. Maka aliran listriknya akan turun ke bawah dan dia akan menyalakan motor searah jarum jam misalnya ya, searah jarum jam. Oke, itu putarannya searah jarum jam. Nah, di sini saya akan mencoba mengganti fungsinya, kontrolnya menjadi K2. Jadi saya akan mengaktifkan K2. Untuk K2 perhatikan yang warna biru ya. Kalau misalnya saya aktifkan K2, maka aliran listriknya akan seperti ini. Ini turun R, terus dia turun ke sini, dia turun ke sini, dia turun ke sini. Oke, dia masih sejalur kan? Nah, ketika saya aktifkan yang S-nya, untuk S-nya, kalau kita perhatikan S-nya, dia akan pindah jalur. Dia akan pindah jalur. Dan ketika saya aktifkan T-nya, dia akan pindah jalur. Jadi, kalau saya pisah gambarnya ini, supaya kelihatan gambarnya, saya pisah aja ya. Dia kayak gini. Motor. Nah, yang warna birunya, motor. Terus yang S-nya. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya, kalau kita pisah gambarnya. Yang untuk yang biru pasti berlawanan arah jarum jam. Jadi yang tadinya searah jarum jam, yang birunya ini berlawan arah jarum jam. Ya kurang lebih seperti itu konsep kontrol. Jadi ini kita baru menyalakan motor forward reverse. Nah ini kan kalau kita biasanya di rangkaian manual, kita buat namanya rangkaian kontrol. Rangkaian kontrolnya seperti apa? Inilah dia rangkaian kontrol. Jadi yang ini, yang garis-garis yang merah-merah tadi ini, yang warna merah ini namanya rangkaian listrik, rangkaian daya. Terus ada namanya rangkaian kontrol. Ini rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol ini namanya rangkaian konvensional. Itulah yang menggunakan relay. Rangkaian yang menggunakan relay, inilah dia modelnya. Nah, ini bisa disederhanakan menggunakan apa? Kalian bisa menggunakan PLC, Programmable Logic Control. Atau kalian bisa menggunakan Arduino. Karena kalau yang ini kita pelajari, kita kerjakan, ini agak ribet. Ribetnya di mana? Ketika ada tambahan motor, kita harus merakit lagi yang seperti ini. Ada tambahan motor, rakit lagi seperti ini. Kalau kita PLC, kita tinggal pakai. Oh, lubang ini kosong, kita bisa pakai. Lubang ininya kosong, Q1-nya kosong, Q2-nya kosong, Q3-nya kosong, kita bisa pakai. Nah, kurang lebih itu diagram kelistrikan untuk motor 3 fas. Nah, saya akan lanjut sedikit. Orang gila, di atas meja, di bawah, kan rumah. Saya akan lanjut sedikit. Diagram kelistrikan menggambarkan suatu prinsip kerja dari suatu peralatan dengan simbol hubungan pengawatan yang disertai dengan simbol-simbol ukuran yang jelas serta dapat juga menunjukkan lokasi di mana peralatan tersebut dipasang. Jadi diagram kelistrikan seperti ini kita akan tahu, oh di sini ada satunya, di sini ada keduanya, di sini ada tor, normal, relay. Iya, jadi gambar rangkaian kelistrikan bisa membantu kita ketika kita akan mengecek suatu komponen. Di sini ada MCB. MCB itu yang saklar 3. Di sini ada tor. Tor itu pengaman. Nanti kalau kalian karya akhir itu pasti biasanya ditanya-tanya. Kalau yang mengambil judul karya akhir yang berhubungan dengan listrik. Nih, biasa ditanya, apa itu tor, apa itu K1, apa itu K2, apa itu kontaktor, apa bedanya sama relay.
MCB, ini ada saklar stop, saklar start, dan seterusnya. Mungkin akan jelas kalau kita pindah ke slide berikutnya. Diagram kelistrikan, dia dibagi menjadi dua jenis. Ini adalah diagram kelistrikan. Jadi cara kerjanya seperti ini, ada 3 fase, dengan masing-masing fase adalah 380. Jadi, fase, saya sedikit membagi informasi, tegangan RST yang ada di listrik itu, dia bermacam-macam. Ada yang 220, ada yang 380, ada yang 20 kilovolt, 20.000 kilovolt, atau 20 kV, namanya 20 kV. Nah, itu yang tegangan yang ada ya mengalir di listrik, di apa lagi namanya? Tiang-tiang yang ada di jalan itu, dia 20 kV biasanya. Yang sampai ke rumah kita hanya 220 volt. Diturunkan menggunakan apa kira-kira? Kalau misalnya dari 20 kV diturunkan menjadi 220 volt. Ini pakai apa kita menurunkan tegangan? Kalau kalian pernah masuk TTL, kalian tahu teknik tenaga listrik. Kalian tahu cara menurunkan tegangan dari 20 kV menjadi 220 volt? Untuk menurunkan tegangan yang dari 20 kV, itu ada namanya trafo. Jadi biasa kalau kalian perhatikan di tiang-tiang listrik itu, ada kayak kotak-kotak besar. Ada kotak besar di bagian tengahnya. Itu namanya trafo. Trafo itu apa gunanya? Dia menurunkan tegangan. Tegangan yang dari PLN itu yang biasanya ada tiga kabel di atas, itu 20.000 kV biasanya. Dia agak besar di situ. Kalau kita belajar listrik, itu ada penjelasannya. Kenapa dia harus 20 kV di sana. Kenapa enggak 220 volt aja yang dialirkan di atas sini? Ada penjelasannya. Kenapa dia bisa 20 kV. Terus dari 20 kV ini turun ke trafo, lalu ke rumah-rumah kita 220 volt. Itu ada penjelasannya juga kalau kita belajar listrik atau kalian belajar TTL itu ada penjelasannya. Kenapa dia 20 kV menjadi 220 volt. Terus ada juga penjelasannya kenapa dia harus ada biasa motor dia 380 volt. Itu di TTL semua kalau saya tidak salah pelajari. Jadi saya abaikan aja dulu itu. Di sini ada R, di sini ada S, di sini ada T. R, S, T sama seperti tadi. Di sini ada saklar penghubung atau MCB. Di sini ada screen untuk pengaman. Di sini ada, kalau logonya seperti ini namanya kapasitor. Kok ada kapasitor sini ya? Terus ada di sini relay suhu beban lebih. Biasanya motor itu dipasangkan tor. Kenapa? Kalau dia nggak pakai tor, motor itu kan sifatnya panas. Dia pakai rangkaian induktif di dalam. Kalau dia panas, ini yang akan mengamankan. Dia langsung putuskan koneksi jaringan listriknya. Itu namanya tor. Thermal overload relay namanya. Nah, ini ada rangkaian on off-nya. Ini kalau kita mau start kan ini. Oh, sorry. Ini yang menghubungkan ini sama ini. Inilah kontaktor. Inilah kontaktor. Jadi ketika saya hubungkan ini terhubung, menyala koilnya akan menghubungkan ini. Ketika saya tekan stop, aliran listrik akan hilang di sini dan koilnya tidak aktif, maka secara otomatis ini akan putus. Jadi konsep dari motor itu menyalakan motor, dia bukan hanya dicok aja sebenarnya. Itu berbahaya kalau kita langsung cok, apalagi motor 3 fase. Itu agak berbahaya. Kita harus membuat rangkaian kontrolnya, start-stopnya. Ini tombol start-nya, ini tombol stop-nya. Ini sebenarnya bisa jalan, cuma sangat berbahaya. Berbahayanya di mana kalau ada apa-apa sama motor putarannya lebih atau dia panas, dia akan merusak yang sebelah sini. Itulah kenapa biasa ada motor yang terbakar tiba-tiba, karena dia tidak memiliki rangkaian kontrol. Jadi yang di bawah ini ada rangkaian kontrol, dan ini rangkaian listrik, rangkaian dayanya. Untuk rangkaian dasar listrik, itu modelnya seperti ini. Rangkaian dasar listrik itu modelnya seperti ini. Ada yang tahu apa bedanya antara PB yang di sini, push button yang di sini, sama PB yang ada di sini, push button yang di sini?
PB ini apa, PB ini apa? Ada yang tahu? Kalau yang sebelah kiri PB-nya apa, yang sebelah kanan PB-nya apa? Kalian mungkin jarang melihatnya ya, saya nggak tahu. Sebenarnya ini kita kalau dari gambar kita bisa langsung tahu. Ini tanpa saya apa-apakan dia terbuka, berarti dia normally open. Kalau yang ini tanpa saya apa-apakan dia tertutup, terhubung dia namanya normally close. Jadi ada istilah itu di kontak atau relay, ada namanya normally open, ada namanya normally close. Di PLC pun dipakai, ada normally open, ada normally close. Ini simbolnya push button. Push button. Kalau saya tekan, dia akan terhubung. Normalnya dia open. Kalau saya tekan di sini, dia akan terputus. Normalnya dia close. Jadi makanya dikatakan normally open, normally close. Ini simbol lampu. Kalau dia X, terus ada lingkaran, dia simbol lampu. Jadi ini rangkaian on-off. Kapan lampunya ini menyala? Ada yang tahu? Kapan lampu yang ini menyala? Halo, sedikit respon ya, kalau bisa. Kapan lampu ini menyala? Ada yang tahu? Sebut nama aja kalau kayak gitu. Indo. Ya Indo, kapan kira-kira lampu ini menyala? Ketika terhubung, Pak. Lampu ini menyala ketika saya tekan push button ini. Karena dia normally open, kalau saya tekan, dia akan menyala. Kalau saya lepas, dia akan mati. Sama dengan yang di sini. Kapan dia lampunya menyala? Coba kita coba lagi yang lain. Daniel, Sirait, kapan lampu ini menyala? Ini ada rangkaian listrik sebenarnya, yang dia loop tertutup. Lampu ini akan menyala kalau saya tidak menekan tombol ini. Kalau saya tekan tombol ini, dia akan mati. Dia akan terputus. Jadi konsep dasar rangkaian on-off itu seperti itu. Kalau saya tekan di sini, dia akan menyala. Kalau saya tekan di sini, dia akan mati. Kenapa bisa seperti itu? Karena tergantung dari tipe push button-nya. Push button-nya apa? Di sini normally open, di sini normally close. Nanti kalau ada soal gambarnya seperti ini, kalian harus sudah tahu. Nah, ada lagi namanya rangkaian dasar kelistrikan, rangkaian AND dan OR. Ini sama seperti yang kalian pernah pelajari di PLC. Ini masih belum masuk PLC ya, ini masih normal apa namanya? Konvensional. Karena kita masih pakai push button. Kalau rangkaian AND dia kayak gini. Kalau saya tekan satu, maka lampu akan mati. Kalau saya tekan dua-duanya satu, dia akan nyala. Kalau saya tidak tekan 00, dia akan mati. Ini rangkaian AND. Rangkaian OR seperti ini modelnya, push button. Kalau saya tekan 1, di sini 0, ini akan nyala. Kenapa bisa nyala? Karena alirannya ini masuk. Kalau saya tekan di sini misalnya PB1 0, PB2 1, maka dia akan lewat sini aliran listriknya, maka dia akan nyala. Oke, itu rangkaian OR. Berikutnya rangkaian pengunci. Jadi di rangkaian dasar listrik, ada namanya rangkaian pengunci. Model rangkaian pengunci kurang lebih seperti ini tampilannya. Kenapa dikatakan mengunci? Coba ya, saya tekan tombol PB on. Tekan ini, maka dia akan terhubung kan? Ketika dia terhubung, maka aliran yang dari sini akan masuk lurus ke CR. Lalu ke ujung. Jadi dia harus dari 220 ke netral. Inilah contohnya. Rangkaian penguncinya di mana? Rangkaian penguncinya itu berhubungan sama CR ini. Jadi ketika CR ini aktif, secara otomatis ini akan terhubung. Dia pakai relay relay namanya ini. Aktifkan relay atau CR. Ini namanya coilnya, coil relay. Terus yang di bawahnya ini adalah relaynya. Ketika ini aktif, ini akan terhubung. Nah, ketika dia sudah terhubung, taruhlah misalnya ini sudah terhubung. Ini jadi ketika sudah aktif, ini terhubung. Ini terhubung. Nah, ketika sudah terhubung di sini, secara otomatis
PB on ini, walaupun saya nggak tekan, dia akan tetap terhubung. Kenapa? Karena alirannya masih yang tadinya lewat atas, yang pada saat tidak tekan, dia akan turun ke bawah. Jadi yang tadinya misalnya aliran listriknya itu yang lewat atas, dia akan turun ke bawah. Jadi warna merah ini. Kembali ke netral, maka dia akan menyala terus. Walaupun kalian tekan berapa kali tombol on, mau 100 kali, 1000 kali, dia akan tetap menyala. Nah, koilnya ini masih aktif. Dia masih merasakan tegangan. Ini namanya rangkaian pengunci. Kan tombol on, otomatis ini aktif, dia akan mengunci yang di bawah, dan dia akan terus menyala. Nanti dia akan putus kalau saya tekan tombol off. Kalau ini saya tekan, ini putus, secara otomatis semua yang ada di sini akan hilang. Semua aliran listrik di sini akan hilang. Nah, kalau aliran listrik ini hilang, secara otomatis ini akan terbuka. Kenapa? CR-nya ini tidak mendapatkan, yang ini mendapatkan sinyal dari sini. Ini namanya rangkaian pengunci. Rangkaian pengunci itu biasanya ada di tombol on-nya ada kayak pengunci seperti ini. Nah, terakhir ada namanya rangkaian pengaman. Ribet-ribet lagi nih rangkaian pengaman. Kalau kita belajar kelistrikan, biasanya ada rangkaian pengaman. Oke, lanjut. Ada namanya rangkaian interlock atau rangkaian bergantian. Kalau bagian satu aktif, bagian dua mati. Itu namanya interlock. Jadi kalau kalian belajar praktikum interlock kemarin, harusnya dia bergantian itu. Pompa 1, pompa 2, pompa 3. Dia nggak bisa nyala secara bersamaan. Harus salah satunya. Itu interlock. Terus, jadi kemarin kalian praktikum itu ada namanya sekuensial. Sekuensial itu berurutan. Ada namanya interlock, bergantian. Kalau sekuensial berurutan, interlock itu bergantian. Oke, saya lanjut lagi ke materi kita yang berikutnya. Mungkin akan agak cepat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apalagi rangkaian konvensional. Sekarang kita masuk ke rangkaian logic controlnya PLC. Mungkin PLC secara garis besar berfungsi sebagai pengendali yang perilakunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna serta penyusunan program kontrolnya berdasarkan pada suatu rangkaian kelistrikan diaplikasikan ke dalam pernyataan logika. Jadi rangkaian PLC itu sebenarnya tergantung dari apa yang kita buat, program yang kita buat, dia itulah yang akan jalan. Sama dengan Arduino. Apa program yang kita tulis, itu yang akan jalan. Dia tidak akan lari dari situ. Nah, untuk PLC itu ada 4 bagian sebenarnya. Ada inputnya, ada prosesornya, ada outputnya. Terakhir ada catat daya untuk menginjeksi semua. Nah, bagian input itu, kalau kalian belajar PLC kemarin, bagian input itu bagian I-nya, I1, I2, sampai IF, itu inputnya. Terus bagian outputnya, itu namanya Q1, Q2, sampai dengan QF. Terakhir, bagian prosesornya adalah tempat kalian menanam program kalian, ladder diagram kalian. Jadi sebenarnya PLC itu tanpa komputer dia sudah jalan, selama nggak pernah diubah programnya. Jadi dia, PLC itu sifatnya menyimpan program yang terakhir kalian kerjakan, itulah yang bisa jalan di situ. Nah, ini adalah gambar rangkaian kalian kemarin. Gambar rangkaian kalian untuk menyalakan pompa bergantian atau berurutan. Nah, kalau kita belajar tentang PLC yang kemarin kalian pelajari, di kode-kode yang tertulis itu ada I1, I2, I3, I4, dia terhubung sama PLC bagian inputnya. Inputnya itu sampai dengan IF, kalau saya tidak salah. Berikutnya ada Q1, Q2, Q3, Q4, sampai dengan QF. Jadi model rangkaiannya itu, kalau kalian baca rangkaian ini, seperti ini. Sebenarnya, pompa 1 sampai dengan pompa 4 ini salah tulis ya, pompa 1 sampai dengan pompa 4, ketika dihubungkan langsung ke sini itu akan menyala. Pompa ini akan menyala. Tetapi, untuk rangkaian kontrol, kita pasti menggunakan pengontrolnya apa adalah PLC. Jadi cara kita kerja dari pompa ini supaya bisa menyala, nah kita perhatikan. Dia membutuhkan warna merah. Jadi pompa ini membutuhkan yang aliran warna merah ini. Pompa yang sebelah sini, pompa 3 ini membutuhkan aliran yang warna merah ini.
dia juga membutuhkan aliran warna, pompa 2 membutuhkan aliran warna merah. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita fokus ke pompa 1. Pompa 1 ujungnya itu warna hitam, kan? Warna hitam. Ini ke sini, terus dia belok, naik, terus lompat, sampai dengan konektor yang warna hitam ini. Oke, hitamnya sudah aman. Sekarang yang merahnya, saya mau ambil merahnya. Merahnya, kan perhatikan aja warna hijau. Warna hijau ini ke sini, terus ke sini, ke Q1 yang sebelah kirinya. Jadi dia masuk ke Q1 yang bagian 1 atau sebelah kirinya. Nah, di sebelahnya itu ada warna merah, bagian Q1 bagian 2. Nah, yang warna merah ini kita perhatikan jalurnya, dia akan terhubung ke konektor yang warna merah ini. Jadi, Q1, Q2, Q3 adalah outputnya. Itulah, makanya kalau misalnya kalian praktik dengan Q1 aktif, ini akan dihubungkan. Sebenarnya dia hanya menghubungkan ini aja itu. PLC ini, dia hanya menghubungkan antara garis merah ini sama garis hijau. Supaya dia bisa menjadi sistem kontrol, makanya butuh PLC. Makanya kenapa PLC kemarin di pompa kalian bisa tiba pompa 1 nyala, pompa 2 mati, pompa 3 mati, itu karena di sini satunya aktif, yang ini Q2, Q3, Q4-nya mati. Kalau misalnya Q2-nya aktif, satunya mati, Q3-nya mati, maka sesuai dengan yang di sini. Pompa 1 mati, pompa 2 mati, hidup, pompa 3 mati, pompa 4 mati. Jadi dia adanya di sini tempat yang mengaturnya Q1, Q2, Q3. Jadi kurang lebih aliran listriknya, kalau kalian bongkar PLC yang ada di lab itu, kurang lebih seperti ini jadinya. Makanya kalian kemarin diperlihatkan seperti ini gambar rangkaiannya. Supaya kalian tahu pompanya bisa menyala, dia membutuhkan fasa 220 volt. Ambilnya dari mana? Ambilnya dari sini. Tapi dia harus melewati konektor yang ini untuk yang dikontrol. Oke, saya kembali lagi lanjutannya ini PLC. Keunggulan PLC dibandingkan konvensional yang tadi, yang pertama. Jadi ada beberapa keunggulan dari PLC dari komponen yang tadi. Wiringnya relatif sedikit. Spare part-nya mudah didapat kalau kita menggunakan kontrol dengan PLC. Maintenance-nya relatif mudah. Kenapa? Karena rangkaian yang kita pakai itu sedikit. Pelacakan kesalahan sistem lebih sederhana. Jadi kalau PLC itu gampang sekali kita dapat, oh di sini masalahnya. Saya hanya perlu memperhatikan ladder diagram kamu, rangkaian kamu, sudah selesai, oh masalah itu di sini. Berikutnya konsumsi daya sedikit. Relatif lebih rendah. Kenapa? Karena dia membutuhkan perangkat yang lebih sedikit. Dokumentasi gambar sistem lebih sederhana. Lebih sederhananya di mana? Kasih gambaran ya. Ini pompa. Jadi gambar rangkaiannya seperti ini. Kalau konvensional, 4 pompa itu konvensional, dia tidak seperti ini. Rangkaian kontrolnya lebih banyak lagi dari ini. Kalau konvensional. Tadi kalau kalian ingat tadi gambar yang 1 pompa itu baru 1 pompa. Rangkaian kontrolnya sudah seperti ini. Mana ya? Bentar. Satu pompa, mana dia itu? Ini nih salah satunya, contohnya mana ya? Ini pompa tapi motor 3 fas. Ini aja contohnya. Kalau rangkaian kontrol satu pompa, dia kurang lebih ini yang dia butuhkan. Ada push button ini, push button on ini, ada relay ini. Jadi dia butuh push button 2, relay 2. Relay 1, push button 2. Itu baru 1 pompa. Jadi kalau kalian punya 4 pompa, ini kalian harus kali 4. Push buttonnya tadi di sini ada 2, harus jadi 8. Relaynya ada 1, harus jadi 4. Karena pompanya ada 4. Beda kalau kita misalnya yang ini, yang mana tadi itu ya, poin. Beda yang ini. Yang ini kita hanya butuh 1 PLC, tinggal aliran kabelnya yang diperhatikan, jangan sampai tertukar atau apa. Dia nggak membutuhkan lagi perangkat tambahan lagi.
Beda kayak tadi, kalian butuh pas button, tambah motor, tambah pas button, tambah relay, tambah motor lagi, tambah lagi pas button, tambah relay. Kalau ini kalian tinggal tambahkan aja kabel, tambah kabel, tambah kabel. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya, modifikasi sistem lebih sederhana dan cepat. Jadi ketika kalian tambahkan motor lagi, dia akan lebih cepat kita tambahkan. Berbeda dengan sistem kontrol konvensional, wiringnya relatif lebih kompleks, spare part-nya relatif lebih sulit. Maksudnya lebih sulit, kadang kalau kita butuh sesuatu bagian yang yang ada zaman dulu, kita cari sekarang itu agak susah dicari. Maintenance-nya butuh waktu yang lebih lama. Kadang sistem yang sudah besar, kalau kita mau perbaiki itu agak ribet. Kalau kita pakai PLC dengan kontrol panel konvensional, karena kabelnya itu sangat banyak. Konsumsi daya listrik relatif lebih tinggi. Kalau kita pakai konvensional, dia membutuhkan daya yang lebih tinggi karena peralatannya lebih banyak. Dokumentasi gambar sistemnya lebih banyak. Modifikasi sistem membutuhkan waktu yang lama. Itu keunggulan, bukan keunggulan sih, kekurangan dari kontrol konvensional. Keuntungan menggunakan PLC, lama pengerjaannya suatu sistem baru desain ulang lebih singkat. Modifikasi sistem mungkin tanpa tambahan biaya jika dengan masih ada spare part I/O. Maksudnya kayak tadi kan, di PLC itu ada inputnya I1, I2, I3, I4, I5, I6 sampai dengan IF. IF itu apa? Kan setelah 9 itu 10 sebenarnya, tapi kalau di PLC kita nggak tulis 10, tapi kita tulis A. Lanjut B, C, D sampai dengan F. Jadi kalau misalnya maksudnya ini modifikasi sistem mungkin tanpa tambahan biaya karena tergantung dari spare part I/O-nya. Kalau masih ada kosong, kita masih bisa masukkan. Kalau sudah penuh, nah itu baru mungkin akan menambah biaya yang sangat besar. Perkiraan biaya untuk sistem desain baru itu lebih cepat. Dan kita bisa langsung tahu, oh kira-kira kalau saya tambahan satu sistem lagi, mungkin biayanya tambahannya sekitar sekian. Kalau konvensional itu luar biasa. Nah, kita harus hitung ini, atur kabelnya ini kayak gimana, itu agak ribet. Desain sistem baru mudah dimodifikasi. Aplikasi PLC sangatlah luas. Mudah dalam hal maintenance. Sangat handal, standarisasi sistem kontrol lebih mudah diterapkan dan lebih aman untuk teknisi. Di PLC itu lebih aman untuk teknisi. Cuma ribetnya, orang yang paham PLC itu tidak banyak. Makanya kalian itu harus diharapkan paham PLC. Jadi ketika kalian masuk ke industri, kalian tahu, oh masalahnya kurang lebih tempat ini. Masalahnya itu di sini. Nanti itu di industri kelihatan nanti itu. PLC-nya ini, alurnya ke sini. Tapi kalian harus paham dulu teknik PLC, ada inputnya, ada outputnya, ada kontrol gambar kontrolnya, itu ada. Beberapa contoh aplikasi dengan PLC, sistem konveyor itu dipakai untuk PLC, pengolahan limbah itu bisa, lampu merah lalu lintas itu PLC loh. Kalau kalian perhatikan kalian buka tiang listrik itu, kalau kalian lihat di dalamnya, dia ada PLC-nya di dalam sebenarnya, tapi PLC-nya versi kecil. Robot kontrol, mesin molding, kontrol lift itu pasti menggunakan PLC. Cara mendapatkan lift tidak menggunakan PLC karena di situ diatur. Logika kita nindis tombol 1, tombol 2, tombol 3 itu ada di logika PLC-nya. Pabrik makanan, dan kalau pabrik pasti jelas dia menggunakan PLC. Oke, saya lanjut lagi. Ini PLC dibagi menjadi dua jenis. Ada namanya PLC control fixed, ada namanya PLC control modular. Kalau fixed seperti apa? Dia modelnya seperti ini. Jadi yang kalian pelajari praktikum itu fixed namanya. Kenapa? Karena inputnya sudah pasti 15. Outputnya sudah pasti 15. Itu namanya fixed. Sudah jelas, sudah pasti. PLC-nya jenisnya banyak macamnya, tapi umumnya modelnya seperti ini. Berikutnya ada namanya PLC modular. PLC modular itu kalau misalnya kita hanya butuh 4 input, ya 4 input aja dipasang. Kalau misalnya kurang, kita bisa tambahkan. Itu PLC modular. Kita bisa merakit sesuai apa yang kita butuhkan. Industri mau. Biasanya ini digunakan di industri. Kenapa? Karena mungkin saja
Modular itu bisa saja lebih murah daripada PLC fixed. Dia lebih murah. Kenapa? Karena dia tergantung dari apa yang kita butuhkan. Kalau kita hanya butuh 5 input, ya 5 input aja yang dipasang. Kalau kita butuh 10 input, 10 input yang dipasang. Itu modular. Kalau fixed, pasti sekian. Nggak bisa lagi ditambahkan. Nah, yang perlu kalian tahu juga, di Piranti menggunakan PLC itu dia menggunakan 24 volt DC. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, di gambar rangkaian kita, di gambar rangkaian ini, di sini ada tertulis 24 volt. Kenapa? Karena input dari PLC itu 24 volt. Bisa AC, bisa DC, tergantung dari jenis PLC-nya. Kalau di sini dia DC, 24 volt DC. Dia diambil dari PLC itu sendiri. Ada yang dikeluarkan 24 volt, itu dimasukkan lagi ke sini menjadi inputnya. Makanya di PLC itu umumnya dia menggunakan 24 volt tegangannya. Ini modular. Nah ini. Program logic control PLC tidak dapat dipasang langsung untuk Piranti yang menggunakan power tinggi. Kalau motor-motor yang ada di lab itu powernya rendah, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya motornya sudah kapasitas tinggi, dia nggak bisa langsung ke sini. Kenapa? Karena pin yang apalagi namanya lubang-lubang yang ada di sini, dia memiliki nilai tahanan yang kecil. Tahanan kecil maksudnya apa? Kalau tahanannya kecil, maka aliran listrik itu hanya kecil yang bisa lewat. Contoh, misalnya dia hanya bisa melewatkan sekitar 900 watt. Ternyata motor kalian 1300, ini pasti nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat sini dia. Kalian lihat tadi yang gambar-gambar ini kan? Gambar ini kan, yang Q1, Q2 ini kan? Kalau motor kalian, pompa kalian misalnya 1300, kalian masukkan ke sini, ke pompa ini, pasti nggak akan lewat di sini. Kalaupun lewat, paling panas. Nggak lama panas, putus. Rusak. Q1-nya rusak. Q2-nya rusak. Makanya kita harus tahu beban kita itu berapa, motor pompanya itu berapa, kemampuan PLC itu berapa. Jadi ada PLC itu ada kemampuannya juga. Kita nggak sembarang memasukkan pompa, ada pompa besar di situ, ukurannya sekian. Kita langsung masukkan ke sini, PLC ini. Nggak bisa dia. Kalian harus cek juga berapa kapasitas pompanya, berapa watt pompanya, berapa watt kapasitas PLC-nya. Mana tadi? Oke, makanya orang biasanya menggunakan ini, motor aktor, atau biasa juga disebut dengan kontraktor itu bisa, salah satunya itu kontraktor itu bisa. Istilah dari penyambung antara PLC dengan motor yang motor besar namanya buffer. Jadi kalau misalnya kalian di industri ada istilah buffer, berarti itu adalah penyambung antara PLC dengan motor. Mana tahu? Karena biasanya orang industri bilang itu ada buffernya. Buffernya apa? Ini, tipenya ini, tipenya ini. Itu namanya buffer. Buffer adalah perangkat penguat yang digunakan untuk menghubungkan PLC dengan motor yang lebih besar. Kalau kita lihat di dalam PLC, kurang lebih hampir sama yang dulu. Saya nggak tahu, kayaknya kelas ini yang pernah saya jelaskan ya. Tentang PLC itu memiliki alat pemrogram. Alat pemrogamnya apa? Itu yang kita pelajari kemarin di lab laboratorium. X berapa gitu kan? Membuat ladder diagram. Ladder diagram kalian akan disimpan di memori program. Memori program itu dibagi menjadi 3. Ada RAM, EEPROM, sama EEPROM. Terus ada control unit yang akan mengatur input, mengatur output, menyesuaikan dengan program. Itu namanya control unit. Mengatur input, mengatur output, menyesuaikan program. Di bagian control unit. Terus ada memori kerja, tempat penyimpanan data sementara. Nah, di belakangnya itu kalau kalian perhatikan bahan yang sudah saya kirim di grup, di portal, itu kalian bisa baca-baca juga. Ada power supply, ada CPU, ada memory unit. Nah, inilah tadi memory unit ada 3. Random access memory, RSS programmable read only memory, electrical RSS programmable read only memory. Nah, ini adalah memori. Jadi ketika kalian mengetik ladder diagram, dia akan langsung tersimpan di EEPROM, masuk ke sini. Maksudnya apa? Erasable programmable read only memory. Artinya saya bisa menyimpan sesuatu di situ kalau saya program. Dan ketika saya cabut perangkatnya,
terus saya pasang lagi misalnya aliran listriknya, program nggak akan hilang. Kenapa? Dia tersimpan di sini. Kalau dia tersimpannya di random access memory, kalau perangkat saya cabut, pasang ulang, dia akan hilang. Kenapa? Ini RAM ini sifatnya sementara. Cabut powernya, pasti hilang datanya. Kalau di EEPROM, cabut powernya, program tetap ada di dalam. Kalau ini sama, EEPROM sama EEPROM yang di bawahnya ini sama. Bedanya hanya satu untuk kode program, satu bagian elektrikalnya. Nah, terus ada unit input, ada biasa yang unit inputnya ada yang 24 volt, ada yang 5 volt, ada yang AC 110 volt atau 220 volt. Jadi ini tergantung unit input, tergantung jadi jenis PLC-nya, PLC apa dia. Terus output unit. Jadi kalau kita beli PLC harus lihat juga datasheet-nya, sesuaikan. Outputnya pun bermacam-macam, ada yang 24 volt, ada yang analog, ada yang digital, tergantung. Berikutnya itu peripheral. Peripheral itu tambahannya apa saja. Contohnya ini, grafis programmer console. Ini tampilan untuk memprogram. Itu salah satu contohnya. CX programmer software. Ini yang kayaknya kalian pelajari kemarin di praktikum. Cara memprogram ladder diagram. Ini hanya tambahan pelengkap untuk menyempurnakan PLC. Biasanya tempatnya ada di komputer. Ini ada sistematika yang bisa kalian pelajari. Sistematika mengenai sistem. Jadi pelajari dulu betul-betul urutan sel dari suatu sistem. Pelajari flowchart-nya. Jadi sebenarnya kalian harus belajar flowchart juga. Tahu membaca flowchart. Membuat daftar semua input dan output. Jadi ketika membuat suatu program PLC, kita harus tahu inputnya, inputnya sekian, outputnya itu sekian. Kita harus tahu itu. Dan seterusnya sampai selesai. Kalian bisa baca. Berikutnya, menurut PLC, ada 5 jenis programmer PLC. Oke, mungkin saya pernah bahas di kelas ini. Jadi PLC itu ada beberapa jenis bahasa program. Yang kalian pelajari itu adalah ladder diagram Lingo atau bahasa program ladder diagram. Ada namanya function block diagram Lingo. Dia modelnya seperti ini. Kita membuat kayak fungsi-fungsi. Terus ada lagi namanya statement list Lingo. Dia membentuk instruksi-instruksi. Mungkin saya nggak terlalu menjelaskan karena mungkin akan membuat kalian agak bingung. Jadi cukup ladder diagram yang kalian pahami. Itu sudah cukup. Berikutnya ada struktur Lingo. Ini yang sebenarnya enak dipelajari. Kenapa dia sudah bahasa manusia. Lengan masuk. Jika benda tipe A atau tipe B, maka apa yang terjadi? Terakhir, sequential function chart. Dia hampir sama dengan yang sebelumnya tadi. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita terkait PLC sama sistem kontrol konvensional. Jadi mungkin minggu depan masih PLC yang akan saya bahas. Mungkin setelah Meet akan baru masuk ke bagian Arduino-nya. Untuk yang kalian pelajari di praktikum kemarin, yang sudah masuk praktikum, itu akan Bapak jelaskan. Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa bisa terhubung antara perangkat handphone, perangkat laptop dengan ESP32. Dan untuk yang belum masuk, nanti kita ketemu minggu depan. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan kita hari ini. Sudah hampir sejam saya ngomong. Ada yang mau ditanyakan? Tentang PLC sama tentang apa lagi tadi? Satunya tentang sistem kontrol konvensional. Jadi kalau kita bicara PLC itu sebenarnya sangat luas, banyak sekali informasi yang kita bisa korek dari situ. Dan kalau kalian paham tentang wiring-wiring seperti ini, kalian paham cara kerjanya, cara membacanya, itu sangat membantu kalian ketika kalian mau kerja. Karena kalau kalian pergi ke industri, pergi ke bagian motor, yang ada hubungannya sama motor, itu dikasih gambar kayak gini. Ini diagram kelistrikannya. Kira-kira di mana masalahnya? Biasanya ada yang bertanya, di mana masalahnya? Kenapa dia motornya nggak nyala? Dia tinggal lihat dia, mungkin di sininya ada yang putus, mungkin di sininya. Kalau saya tekan start, ini yang terjadi. Kita tinggal lihat diagram ini, akan ketahuan. Tapi kalian harus paham bagaimana cara membaca diagram seperti ini modelnya.
Makanya gambar rangkaian itu penting, harus kalian pahami. Dan bisa saja, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Bisa saja yang ada di kelas ini, yang hari ini, kalau ditanya tentang rangkaian ini, pasti ada nggak paham kerjanya. Bisa saja, tapi bisa kalau kalian pelajari dari alur-alur kabelnya ini, kalian mungkin saja akan tahu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kelas ini ditutup? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya tanya lagi. Terus yang belum absen, tolong absen ya. Jadi untuk yang pertemuan-pertemuan lalu, oke, saya akan absenkan, saya akan anggap kalian hadir semua. Tapi mulai pertemuan hari ini, kalau kalian nggak absen, ya saya anggap kalian nggak hadir. Di bantuan saya ada 2 orang yang belum. Dan saya nggak tahu apakah dia hadir di kelas ini atau tidak. Oke, kira ada yang mau tanyakan lagi? Tidak, Pak. Nggak ada. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini.